Bayangkan seorang pemimpin yang tidak bicara lewat pidato, tetapi lewat lumpur selokan. Bayangkan kekuasaan yang tidak dibangun lewat angka anggaran, melainkan lewat gestur pembersihan parit dengan tangannya sendiri. Bayangkan ketika wajah seorang gubernur yang lebih sering muncul di TikTok daripada di rapat resmi, dan videonya menegur anak malas lebih banyak ditonton daripada diskusi APBD. Inilah wajah baru politik digital kita. Sebuah dunia di mana popularitas dibangun bukan dari kebijakan, tapi dari aksi simbolik yang direkam, diedit, dan diviralkan. Di mana tubuh pemimpin lebih penting daripada isi pikirannya, dan di mana viralitas menggantikan visinya. Dan figur Kang Deddy Mulyadi hadir bukan hanya sebagai pejabat publik, tapi sebagai ikon budaya internet, sebagai pertunjukan yang menggabungkan kepemimpinan, moralitas lokal, dan algoritma digital. Dan dalam kesempatan kali ini, mari kita menyelam lebih dalam ke dalam fenomena Kang Deddy, dari tubuh yang bekerja hingga layar yang mengabadikan. Dari populisme digital hingga kekuasaan yang tersembunyi di balik jempol dan komentar netizen. Sekarang saya pindah ke Gang Garuda. Aduh, sehari ini dapat berapa? Lagi sepi, Pak. Jika Anda sering scroll TikTok atau buka YouTube, mungkin pernah melihat sosok ini. Seorang pria yang berseragam sederhana, kadang pakai belangkon Sunda, turun ke jalan, masuk kampung, kadang jongkok di got, kadang marah di depan kamera, dan kadang sekadar menepuk bahu seseorang nenek atau supir ojol. Itulah Kang Deddy Mulyadi. Bukan sedang syuting sinetron, bukan juga rekaman iklan. Ia memang suka muncul langsung, membawa kamera, dan memperlihatkan apa yang sedang ia lakukan, tanpa banyak basa-basi, tanpa naskah yang panjang. Yang ia tunjukkan bukan rencana besar, tapi tindakan nyata. Ia jarang menjelaskan detail program kerjanya. Tidak ada slide PowerPoint, tidak ada tabel APBD. Yang ditampilkan adalah dirinya sendiri, sedang membersihkan sampah, menegur anak yang bawa sekolah, atau mengantar bantuan langsung ke rumah warga. Disinilah letak kekuatannya. Publik merasa melihat pemimpin yang benar-benar turun tangan, seolah tidak ada jarak antara rakyat dan gubernurnya. Dan kedekatan itu tidak dibangun lewat pidato ataupun angka-angka, tapi lewat video-video pendek yang menyentuh hati, kadang lucu, kadang menyentuh, kadang bikin gregetan, tapi semuanya bikin orang merasa, wah, inilah pemimpin yang kerja beneran. Itu bukan siaran langsung dari kenyataan, tapi potongan-potongan cerita yang disusun agar terasa hidup. Inilah kekuatan era digital. Ketika pemimpin tidak lagi bicara di podium, ia bicara langsung lewat layar ponsel, masuk ke rumah-rumah orang setiap hari lewat algoritma. Ia lebih memilih bicara langsung lewat akun Facebook, YouTube, TikTok, dan Instagram miliknya sendiri, tempat di mana ia punya jutaan pengikut yang siap menonton dan menyebarkan. Dengan strategi ini, ia mengendalikan sendiri citra dan pesannya. Tidak perlu sensor dari editor berita, tidak perlu menunggu wartawan datang, semua ia siarkan langsung dari kameranya. Dan hasilnya, ia menjadi pemimpin yang terlihat bekerja, terasa dekat, dan selalu hadir di layar. Setiap saat ia bisa menegur, menolak, ataupun marah. Bukan lewat kebijakan yang panjang, tapi lewat video pendek yang menyentuh dan mudah dibagikan. Inilah wajah baru politik kita, ketika kerja bukan hanya soal hasil, tapi juga soal bagaimana hasil itu ditampilkan lewat layar kita. Dan Kang Deddy tahu betul, di era ini, yang paling berpengaruh bukan hanya yang bisa memerintah, tapi juga yang bisa mengalir di lini masa setiap hari. Di balik sosok Kang Deddy yang dikenal suka turun tangan langsung ke lapangan, ada beberapa kebijakan yang sempat bikin heboh. Dua diantaranya bahkan menimbulkan banyak perdebatan, yaitu program barak militer untuk anak-anak nakal dan rencana mewajibkan vaksitomi bagi pria miskin yang ingin menerima bantuan sosial. Sekilas, dua kebijakan ini terlihat seperti bentuk kepedulian. Barak militer tersebut sebagai cara untuk mendisiplinkan anak yang sulit diatur, sementara vaksitomi digambarkan sebagai upaya agar keluarga miskin bisa hidup lebih terencana. Tapi, setelah ditelusuri lebih jauh, banyak pihak yang tidak setuju dengan itu. Bukan karena tidak suka anak-anak didisiplinkan atau keluarga dibantu, tapi karena caranya dianggap bermasalah. Program barak militer misalnya, anak-anak yang dianggap nakal dikirim ke tempat pelatihan ala militer. Mereka dibangunkan pagi-pagi, disuruh berbaris, lari, latihan fisik, dan diberi arahan secara keras. Tujuannya memang supaya anak-anak itu belajar disiplin, tapi pertanyaannya, apakah semua anak nakal perlu didekati dengan cara yang seperti ini? Apakah semua anak itu bandel karena kurang baris berbaris? Banyak ahli pendidikan dan psikolog anak yang menyampaikan kekhawatiran mereka. Mereka mengatakan, pendekatan militer bisa membuat anak itu trauma, apalagi kalau anak dikirim tanpa konsultasi psikologis yang jelas. Anak-anak itu bukanlah tentara, mereka itu butuh bimbingan, bukan sekadar perintah. Belum lagi soal hak anak untuk bicara dan didengar, yang sering sekali diabaikan dalam keputusan ini. Di satu sisi, niatnya begitu baik, tapi caranya bisa berdampak panjang. Kekuasaan tidak selalu hadir dalam bentuk penjara atau pasal hukum, kadang ia menyamar dalam nama yang terdengar mulia, yaitu moralitas, kedisiplinan, dan juga ketertiban. Nah, di tangan Kang Deddy,
Cara seperti ini justru jadi populer. Banyak warga yang mendukung karena melihatnya sebagai tindakan tegas dan langsung, dan warganet ramai-ramai menyebutnya sebagai pemimpin sejati. Masalahnya, kritik-kritik penting itu sering kalah cepat dibandingkan video yang viral. Di sini kita melihat bagaimana viralitas kadang bisa menutupi akal sehatnya. Popularitas pun berubah jadi benteng. Selama banyak yang menonton dan membagikan, kritik terasa tidak penting. Selama videonya trending, pertanyaan soal etika seperti hilang arah. Dalam 100 hari pertama Kang Deddy menjabat, survei menyebut hampir 95% warga Jawa Barat merasa puas. Alhasil, praktik power dinamik yang timpang dikhawatirkan menjadi new normal. Bukan semata soal Kang Deddy saja, ini adalah soal selera politik masyarakat kita hari ini, ketegasan di atas segalanya, walau harus mengorbankan kelembutan humanis dan prosedural. Momen Kang Deddy Mulyadi adalah cermin zaman. Ia menunjukkan bagaimana politik masa kini bekerja bukan hanya lewat undang-undang atau rapat resmi, tapi lewat layar, emosi, dan cerita personal. Populisme digital menawarkan perasaan kedekatan instan antara pemimpin dan rakyatnya, sebuah politics of feeling yang mengalahkan politics of reasoning. Pertanyaannya bukan lagi apakah gaya ini efektif. Pertanyaan yang lebih mendesak adalah sejauh mana kita sebagai publik bersedia menukar proses demokrasi yang rumit dengan kepuasan instan melihat pemimpin bekerja di layar. Dan apakah yang kita saksikan selama ini benar-benar kepemimpinan atau sekadar pertunjukan kekuasaan yang mahir membaca algoritma? Dan jika Kang Deddy menciptakan standar baru bahwa pemimpin ideal adalah yang selalu show up secara dramatis di media sosial, maka para pejabat lain mungkin akan berbondong mengikutinya. Di satu sisi, ini bisa berarti birokrasi lebih sigap merespon masalah real di lapangan. Tapi di sisi yang lainnya, dikhawatirkan muncul insentif untuk mengabaikan proses deliberatif. Untuk apa menghabiskan waktu diskusi panjang di Dewan ataupun Muresbang? Jika cukup dengan satu video viral bisa mendongkrak citra yang dianggap berhasil oleh rakyat, demokrasi kita bisa kehilangan substansi ini pelan-pelan, diganti oleh demokrasi sirkus yang penting meriah saja. Refleksi lebih dalam yang agak tidak nyaman. Apakah Kang Deddy sepenuhnya pelaku yang menciptakan gaya kepemimpinan ini? Ataukah ia justru produk paling sukses dari hasrat publik itu sendiri? Hasrat akan pemimpin yang tegas, cepat, dan bisa ditonton. Jika yang kedua lebih mendekati kebenaran, maka pengganti figur tidak akan menyelesaikan masalah. Publik perlu bercermin, mengapa kita lebih percaya video daripada proses? Mengapa emosi terasa lebih meyakinkan daripada datanya? Selama pertanyaan ini belum menjawab, maka populisme digital ala Kang Deddy Mulyadi akan terus menemukan lahannya. Algoritma akan terus menari mengikuti irama emosi publik, dan politik kita sadar atau tidak telah memberi panggung megah bagi para aktor yang tahu cara memainkan emosi itu. Lalu apakah kita menyerah pada arus spektakuler ini? Tidak harus. Justru, kesadaran atas fenomena ini adalah langkah awal untuk menuntut keseimbangan antara pemimpin yang hadir di layar dan kebijakan yang nyata di lapangan, antara euforia sesaat dan perubahan sistematik jangka panjang. Demokrasi harus kembali menemukan tempat untuk rasionalitas dan empati yang tidak superficial. Tugas yang sangat berat di tengah bisingnya notifikasi, tapi bukan tidak mungkin. Fenomena Kang Deddy adalah peringatan dan pelajaran tentang potensi, tentang bahaya, dan tentang kita sendiri sebagai masyarakat digital yang tengah mencari bentuk demokrasi di era algoritma yang gila.